Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, siswa baru. Selamat bergabung di SMK Negeri 3 Kediri. Ini merupakan pertemuan awal kita ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalian berkenalan dulu dengan saya. Nah, di dalam Google Classroom itu ada namanya Leli, Ibu Leli. Nah, itu bukan nama akun saya, itu adalah nama akun dari akun pembelajaran di sekolah. Jadi untuk yang mengajar bahasa Indonesia itu adalah saya. Nama saya Bu Melina Iqbal Cahyani. Kalian bisa panggil saya Bu Meli atau Bu Melina. Usia saya 22 tahun. Saya tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan hobi saya menari. Tentunya kalian juga pasti mempunyai hobi kan ya? Sama seperti saya juga senang sekali menari sejak kecil sampai dengan sekarang ini. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan kepada saya melalui Japri ya. Kalian Japri saja, Bu, saya pengen mengenal Ibu lebih dalam gitu. Ibu tinggalnya di mana, ukuran sepatunya berapa gitu. Itu juga tidak apa-apa ya. Begitu. Oke, langsung saja kita memulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar mengenai laporan hasil observasi, yaitu yang pertama tujuannya yaitu untuk menginterpretasi laporan hasil observasi. Yang kedua yaitu untuk merevisi isi teks laporan hasil observasi. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih Bu observasi itu? Apa ya observasi? Adakah kalian yang sudah paham observasi itu apa? Teks laporan hasil observasi itu apa? Mungkin kalian juga masih yang bingung. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi, observasi itu biasa disebut juga dengan pengamatan. Nah, lalu kalau observasi itu pengamatan, apakah itu teks laporan hasil observasi? Teks hasil laporan observasi yaitu jenis teks yang berisi informasi atau penjabaran secara umum tentang suatu hal berdasarkan pengamatan langsung. Jadi laporan hasil teks hasil laporan observasi itu berdasarkan pengamatan langsung. Jadi orang mengamati langsung objeknya. Setelah itu baru mereka membuat berita, membuat teksnya untuk dijadikan sebagai hasil laporan observasi. Wujudnya bermacam-macam sekali laporan hasil observasi ini. Selanjutnya yaitu isi dari teks hasil laporan observasi. Yang pertama adalah keadaan lingkungan. Yang kedua alam, selanjutnya hewan, tumbuhan, sosial, kesenian, suatu peristiwa atau situasi tertentu, dan selanjutnya adalah kebudayaan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks hasil observasi. Yang pertama harus mengandung fakta, jadi keadaan nyata, keadaan yang sebenarnya. Yang kedua bersifat objektif atau apa adanya, tidak mengada-ngada. Jadi ciri-ciri teks hasil laporan observasi ini harus berdasarkan fakta dan secara objektif apa adanya. Kemudian ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Jadi apapun yang kalian amati itu semuanya ditulis secara menyeluruh dan lengkap. Tidak boleh ada kurang satu apapun dari hasil observasi kalian itu. Berikutnya adalah tidak menyimpang yang dapat menimbulkan prasangka. Jadi kan tadi di ciri-ciri yang kedua kan harus objektif apa adanya, jadi tidak boleh ditambahkan atau dilebihkan, sehingga nanti jika kalian tambahkan ataupun kalian lebihkan atau kalian kurangi, itu akan dapat menimbulkan prasangka. Dan yang terakhir adalah disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Jadi bahasanya itu harus menarik supaya pembaca tertarik untuk membaca
teks hasil laporan observasi. Fungsinya sekarang. Apa itu fungsi dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi tentang suatu objek pengamatan. Jadi setelah kalian dapat mengamati, kalian bisa melaporkan dan menyampaikan informasi tentang suatu objek pengamatan melalui teks hasil laporan observasi. Selanjutnya untuk menjadi bahan referensi bagi yang mencari informasi. Misalkan kalian sudah membuat teks laporan hasil observasi mengenai COVID misalnya. Lalu kemudian ada orang yang mencari informasi. Nah, orang inilah yang dimaksud referensi bagi yang mencari informasi. Selanjutnya adalah menjadi bahan penelitian. Jadi berdasarkan laporan-laporan kalian itu, laporan-laporan hasil observasi dikumpulkan menjadi satu sehingga dapat menjadi bahan penelitian, diteliti secara lebih mendalam, lebih lanjut. Laporan hasil observasi ini juga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan, misalnya keputusan pemerintah berdasarkan laporan hasil observasi dari wartawan, berita-berita media. Jadi dilaporkan penanganan COVID di daerah ini seperti ini, kasusnya meningkat, kasusnya menurun, dan lain sebagainya. Untuk yang viral saat ini kan diberlakukan PPKM lah, itu juga berdasarkan laporan hasil observasi pengamatan di lingkungan di Indonesia, negara Indonesia. Setelah itu, jadi pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk pemberlakuan PPKM seperti itu. Jadi hari ini cukup sampai di sini dulu untuk materi pembelajaran kita. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk dicatat. Nanti saya akan memberikan pertemuan dan presensi di Google Classroom. Jadi kalian jangan bosan-bosan untuk mengecek dan presensi di Google Classroom. Itu akan menentukan sekali nilai kalian di akhir pembelajaran, seperti itu ya. Jangan lupa untuk materi hari ini dicatat di buku tulis kalian ya. Terima kasih. Semoga hari ini pembelajarannya bermanfaat. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.